Saya tahu ada banyak survivor di luar sana. Kasih tepuk tangan buat Tuhan. Sempat terkena virus. Saya kira mungkin di antara kita juga ada yang sebagian tanpa sadar kena virus. Tetapi oleh karena kekuatan dari Tuhan, virus bisa diloloskan, amin. Dan kita masih ada hari ini semua karena Tuhan, amin. Kita adalah survivor, sama-sama bilang survivor. Virus tidak sanggup akan melemahkan kita, amin. Dia boleh datang tetapi kita akan diluputkan oleh Tuhan. Artinya kita gak akan apa-apa. Meskipun dia datang mungkin demam sedikit tapi kita gak akan mati karena virus. Yang percaya bilang amin. Karena Tuhan melindungi kita. Jadilah sesuai imanmu, yang percaya bilang amin. Ya, saya bersyukur kepada Tuhan. Saya berharap semoga di mana-mana saudara-saudara gereja mulai akan melakukan aktivitas lagi. Gereja-gereja yang lain yang mungkin masih tertutup oleh karena sudah ada vaksinasi. Dan saya lihat di sini banyak orang tua, segera hubungi kabupaten saudara, wilayah saudara. Karena ada prioritas bagi orang tua untuk divaksin. Jadi saudara tidak ada masalah, jangan percaya kepada kebohongan-kebohongan yang bilang bahwa vaksin itu mengandung ini, mengandung chip dan lain-lain sebagainya. Bukan, saudara, kita lebih jadi orang Kristen yang arif. Sama-sama bilang arif. Jadi kita minta hikmat Tuhan, Tuhan bisa bekerja dengan cara yang luar biasa. Ada di YouTube kita, ada Pendeta Gani Wiono yang mengajarkan kebenaran tentang vaksinasi. Dan itu bisa dipertanggungjawabkan, saudara silakan cari di YouTube kita masing-masing. Yang ada di gereja kita juga saudara bisa lihat, ada link di sana. Dan apakah di antara saudara rajin menonton YouTube tayangan-tayangan dari MCM atau saudara nonton film yang lain? Halo? Siapa yang suka nonton tayangan gereja kita? Pendetanya aja coba, ayo. Sama pengerjanya yang lain juga dong saudara-saudara. Kita punya banyak program yang cocok untuk saudara-saudara dan itu nggak lama-lama gitu ya. Ada namanya program Word and Witness di mana para tim pastoral akan sharingkan kebenaran-kebenaran yang sangat simple yang berguna untuk kehidupan saudara sehari-hari. Ada juga potongan-potongan khotbah saya yang dinilai cocok untuk menguatkan saudara sekalian. Ketika saudara dengarkan itu, saudara mungkin akan diingatkan dengan firman yang sudah dengarkan sebelumnya. Rajin-rajinlah kunjungi YouTube kita atau Facebook kita dan kita akan terhubung karena hari ini adalah hari-hari yang jahat. Kalau saudara memasukkan banyak hal yang jahat dalam pikiran saudara, saudara akan ikut jadi jahat. Masukkan hal yang benar, katakan amin. Jadi saudara mulai isi pikiran saudara dengan hal-hal yang baik, yang suci, yang berkenan kepada Allah. Are you ready? Hari ini saudara-saudara saya sudah ada di minggu yang keempat dalam Celebration of Love. Celebration of Love. Dan saya akan berbicara tentang pernikahan. Masih tentang pernikahan, sebenarnya khusus buat yang belum menikah. Ada yang belum menikah di sini? Boleh yang single berdiri? Coba saya mau lihat. Single berdiri, single berdiri. Weh. Single berdiri. Single, iya. Ada yang sondak single masih berdiri? Coba yang single boleh saling berpandang-pandang mata. Iya. Barangkali jodohmu ada di sini, guys. Amin. Amin Riko. Iya. Kita kasih pujian buat Tuhan. Karena memang gereja adalah tempat yang tepat untuk cari jodoh, saudara-saudara ya. Amin. Kok nggak ada aminnya sih? Saya mau berdoa supaya tahun ini banyak yang akan menikah. Bilang amin, ketemu pasangannya. Nah, Celebration of Love yang keempat ini saya kasih tema menuju pernikahan abadi. Sama-sama bilang menuju pernikahan abadi. Nah, sebelum saya membahas soal pernikahan abadi itu, pernikahan abadi, immortal marriage. Ini kalau bahasa Inggrisnya kayak gitu. Temanya kira-kira gitu ya, sangat menantang pernikahan abadi. Kalau saudara sudah pernah cerai dan kemudian kawin lagi, maka firman Tuhan ini jangan membuat saudara tersinggung. Karena mungkin waktu itu pengetahuan saudara masih tipis. Saudara masuk pernikahan dengan pengetahuan yang tidak benar. Tapi saudara-saudara yang sudah mendengarkan firman Tuhan ini, hendaklah engkau mempersiapkan pernikahanmu nanti menjadi pernikahan yang diidam-idamkan oleh seluruh makhluk hidup. Yang percaya bilang amin. Oke, nah sebelum kita bahas dulu mengenai pernikahan yang berbahagia menurut Alkitab, saudara-saudara, saya ingin menceritakan tentang sebuah mitos atau sebuah pandangan yang merasuki banyak orang Asia terutama gitu ya. Sebuah pandangan ini dicatat dalam sebuah buku yang judulnya Marriage East and West, ditulis tahun 1958.
Oke. Ditulis tahun 1958 berdasarkan sebuah riset di Thailand. Thailand itu Asia, oke. Nah, apa hasil riset ini, saudara-saudara? Riset ini menggambarkan sebuah hubungan pernikahan dengan metode ladang. Sama-sama bilang ladang. Maksudnya begini, apa yang dilakukan oleh riset ini, mereka berkata bahwa khusus di Asia, banyak orang punya pemikiran bahwa hubungan laki-laki dan perempuan itu seperti ladang dan pemilik ladang, gitu loh. Yang perempuan adalah ladangnya, yang laki-laki adalah pemilik ladangnya. Yang pekerjaan dari laki-laki adalah untuk menabur benih, dan ladang garapan itu adalah perempuan. Oke. Ini pemikiran yang menguasai kebanyakan orang Asia, kata riset ini. Riset ini juga menyatakan bahwa laki-laki itu punya pekerjaan untuk menanam benih, dan perempuan punya tugas untuk membesarkan benih itu, memberi makan, memberi pertumbuhan benih itu, yang kemudian istilahnya kita kenal dengan istilah anak-anak. Anak itu berasal dari bibit atau titisan laki-laki, penyambung cita-citanya dan dianggap sebagai penerus keturunannya. Nah, pandangan ini kemudian mengakibatkan banyak pemikiran atau gagasan-gagasan yang tidak alkitabiah, termasuk dikuasai oleh orang-orang, termasuk menguasai pikiran orang-orang Kristen yang tinggal di Asia. Bahkan bukan cuma Asia, termasuk juga di Eropa. Yang terjadi adalah gini, itu sebabnya anak-anak dikasih marga dari laki-laki. Kenapa? Karena dianggap sebagai penerus keturunan dari laki-laki. Perempuan hanya ladangnya saja, hanya semacam pinjam tempatnya, tetapi bukan pemiliknya. Nah, akibat dari pandangan ini yang diriset tahun 58, saudara-saudara, itu sudah berapa ya? 1958, sudah lumayan jauh, saudara-saudara, itu ya. Akibatnya di dunia hari ini laki-laki dipandang memiliki martabat lebih tinggi dari perempuan yang adalah ladang. Jadi laki-laki dianggap sebagai pembawa benih dan perempuan tidak lebih penting dari benih, karena perempuan itu sendiri hanya ladang. Sama-sama bilang kobong. Oke. Dan akibat yang kedua, anak laki-laki dianggap lebih penting daripada anak perempuan, karena keturunan itu akan diteruskan laki-laki. Nah, keluarga yang tidak punya anak laki-laki, konon roh nenek moyangnya menderita dan gentayangan, gundah gulana karena keturunannya nggak ada laki-laki. Ngerti ya? Saudara mulai lihat, oh itu sebabnya selalu kalau ditanya anak pertama selalu dambaannya adalah anak laki-laki. Dan perempuan yang seperti saya melahirkan anak perempuan agak minder. Karena apa? Karena belum punya anak laki-laki. Jadi kalau orang ketemu dengan saya, Pastor Melan sudah berapa anaknya? Saya bilang 4. Mereka, wah banyak sekali gitu ya. Lalu kemudian yang ketemu, oh berapa laki-laki berapa perempuan? Saya bilang 4-4-nya perempuan. Oh tambah Pastor Melan, cari laki-laki gitu loh. Seolah-olah 4 itu tidak sempurna tanpa kehadiran anak laki-laki. Lalu saya sudah siapkan jawabannya, saudara-saudara. Saya bilang nanti dorang cari sendiri. Betul gak saudara-saudara? Amin. Amin. Karena memang cuma dikasih 4 gitu loh. Jadi ada pandangan bahwa kalau sebelum perempuan melahirkan laki-laki itu, maka roh nenek moyangnya, nenek moyang dari laki-laki, mungkin dari suami saya akan tidak tenang karena melihat bahwa wah, semua habis dia punya garis keturunan. Hubungan suami istri kemudian dilihat sebagai istri itu sebagai pemilik gitu, istri itu sebagai properti dan suami sebagai pemiliknya. Tugas wanita hanya pasrah dan nilai seorang perempuan ditentukan dari kesuburannya.
Itu sebabnya saudara-saudara banyak laki-laki, ini jujur-jujuran saja, banyak laki-laki tuh senang melihat pinggulnya perempuan. Body gitar Spanyol, karena ada pemahaman ini. Mereka memandang perempuan yang pinggangnya besar, yang pinggangnya lebar, itu adalah penerus keturunan, itu melambangkan kesuburan. Akibatnya wanita-wanita yang memiliki pinggang kecil merasa ada yang salah dengan dirinya, bahkan sebelum dia menikah dia sudah merasa dia mandul. Lahirlah teknologi filler, isi sana, isi sini. Demikian, ada yang enggak pakai filler, pakai celana, pakai bantal. Ada enggak laku keras di Shopee hari ini? Kenapa? Karena ada pikiran, ada belief system di dalam diri laki-laki yang merasa bahwa perempuan itu dinilai dari kesuburannya. Gitu ya. Nah, perempuan yang gagal memberi keturunan dianggap tidak berguna seperti ladang yang tandus. Akhirnya poligami dan perceraian dimaklumi karena ada ladang yang tidak subur. Kira-kira begitu. Mas kawin. Nah, di Asia itu banyak sekali praktek mas kawin. Oke. Dan mas kawin ternyata yang dibayar bukan pelunasan ladang, saudara-saudara, melainkan hasil yang mungkin diberikan ladang oleh ladang itu. Jadi potensi ladang itu yang dibayar istilahnya dalam bentuk mas kawin. Oke. Lalu kemudian akibatnya janda wanita yang kehilangan suaminya menjadi seperti milik yang kehilangan pemiliknya. Janda seperti kehilangan identitasnya. Kira-kira seperti. Kalau laki-laki istrinya meninggal dia it's okay, dia gampang mau cari lain lagi. Tapi seorang janda yang kehilangan suaminya, dia pasti akan mengalami kecemasan, ketakutan karena seperti kehilangan pemiliknya. Laki-laki dibolehkan menabur di tempat lain jika ladang tidak subur. Orang seperti maklum, kenapa dia cari perempuan lain? Nggak ada anak wak dorang, gitu. Dan dunia akan mengerti, kasihan, gitu. Kenapa dia bisa cari perempuan lain? Nggak ada anak dengan yang pertama, jadi mau cari yang kedua. Sekarang pertanyaannya, yang punya anak dari yang pertama lalu mau yang kedua, itu maksudnya apa? Golojo itu, saudara-saudara. Konsep ini, saudara-saudara, konsep ladang ini benar-benar tidak mendukung orang-orang yang single yang seperti saudara. Oke? Perawan yang sewaktunya mau menikah tapi belum menikah akan dianggap seperti ladang yang terabaikan. Tapi orang enggak paling parah. Yang paling parah itu adalah, yang paling berat sebenarnya adalah perjaka. Karena dianggap penabur yang tidak mampu membeli ladang. Semoga tidak ada yang tersinggung. Halo. Tepuk tangan dulu boleh Tuhan. Ini bukan saya cuma baca sebuah riset dan riset ini menakutkan sekali karena telah menjadi dasar pemikiran banyak orang sehingga ketika mereka masuk dalam perkawinan mereka masuk dengan membawa konsep ini di pikiran mereka. Dan itu luar biasa menghancurkan dan membahayakan. Itu sebabnya saudara-saudara apa yang saya bilang riset ini harus ditolak mentah-mentah. Saya bilang ditolak mentah-mentah. Mengapa saya perlu bilang dan mengapa saudara tertawa tadi? Karena secara gak sadar kita juga percaya akan hal itu. Perhatikan saudara Jo, kita ketika ketemu dengan perjaka yang sudah umur, kamu sudah umur berapa? 40, kenapa belum menikah? Yang kita lihat adalah dia seperti orang yang gak mampu membeli ladang. Dan itu adalah benar-benar nestapa saudara-saudara. Kita menjadi bingung, kamu ganteng, kaya, punya pekerjaan, gak punya maitua. Absurd, itu aneh. Dan
Dan kita masyarakat hidup dengan pertanyaan-pertanyaan seperti itu. Dan yang mempengaruhi sangat adalah orang tua kita kemungkinan besar menganut paham ini. Kalau saudara puji Tuhan diselamatkan hari ini gitu ya, karena sudah mendapat kebenaran baru. Tapi orang tua saudara mungkin masih dikuasai oleh pemikiran 58 ini, 1958. Apa yang benar sebenarnya saudara-saudara? Karena waktu saya nggak banyak, jadi saya membawa contoh segitiga. Ya, saya pinjam ini. Maaf ya, saya sudah robek dia punya plastik. Karena ini kan nggak apa-apa biar tergores. Oke. Nah, mari kita lihat kebenarannya. Saudara lihat dulu ini segitiga. Ini nggak ada jampi-jampinya. Ini alat biasa saja gitu ya. Tapi mari kita lihat beberapa ayat dalam Alkitab firman Tuhan. Bagaimana sih pernikahan menurut Alkitab itu? Cuman gampang saudara. Saya akan kasih saudara 1, 2, 3, 4 ayat. Yang pertama Kejadian 2 ayat 24. Mari kita baca bersama-sama. Saudara baca sesuai screen yang di depan dengan suara nyaring. 1, 2, 3. Kejadian 2 ayat 24. Yang kedua, Markus 10 ayat 6 sampai 9. Silakan. 1, 2, 3. Karena itu pindah Efesus 5 ayat 31. Pindah lagi Matius 19 ayat 5 sampai 6. 1, 2, 3. Dan firman-Nya, sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Demikianlah mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Karena itu apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Katakan amin. Ada 4 ayat sama semua saudara-saudara. Kejadian 2 ayat 24, sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya sehingga keduanya menjadi satu daging. Markus 10 ayat 6 juga berkata demikian, sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Efesus 5 ayat 31, sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Matius 19 ayat 5 berkata, sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Ayat yang sama. Kenapa Pastor Bau? Baca satu ayat saja kami sudah percaya. Justru ini yang mau saya kasih lihat. Ayatnya sama, tapi yang ngomong beda-beda. Yang ngomong pertama kali itu di Kejadian, yang kitab Kejadian kita tahu bersama ditulis oleh siapa saudara-saudara? Nabi Musa. Nabi Musa menuliskan ayat ini pertama kali di dalam Kejadian pasal 2 ayat 24. Sebelum manusia jatuh ke dalam dosa, dia menceritakan, dia menyatakan sebuah konsep perkawinan. Sama-sama bilang perkawinan. Bahwa seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya sehingga keduanya menjadi satu daging, titik. Ada titiknya? Ada? Titik itu penting saudara-saudara. Lalu kemudian Markus 10 6 ayat 6 itu yang bilang siapa saudara-saudara? Markus. Yesus. Oke? Yesus mengutip apa yang Musa sampaikan. Sama juga dengan Matius saudara-saudara itu, dan firman-Nya, firman Tuhan. Sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya sehingga keduanya itu menjadi satu daging, titik.
Ayat yang sama saudara-saudara tercatat di Efesus 5 ayat 31. Sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya sehingga keduanya menjadi satu daging. Siapa yang tulis Efesus saudara-saudara? Rasul Paulus. Jadi ada 3 tokoh besar di dalam Alkitab. Yang pertama Nabi Musa yang hidup jauh sebelum Tuhan Yesus lahir. Sebelum nabi-nabi ada, ayat ini so keluar. Lalu zaman Tuhan Yesus diucapkan oleh Yesus sendiri. Sesudah Tuhan Yesus naik ke surga, Rasul Paulus masih mengajarkan kepada jemaat-jemaat di perjanjian baru. Ayat yang sama. Artinya apa Bapak Ibu? Ayat ini tidak dimakan oleh waktu. Berlaku di zamannya Musa, berlaku di zamannya Yesus, berlaku di zamannya gereja-gereja. Karena inilah pernikahan atau perkawinan sebagaimana yang didesain oleh Tuhan. Katakan amin. Bagaimana pernikahan itu? Dimulai dengan gini. Sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya. Sama-sama bilang ayah dan ibu. Saya butuh asisten satu di sini. Siapa? Queen? Mungkin. Ayah meninggalkan, laki-laki akan meninggalkan ayah. Kamu. Meninggalkan ayah dan ibunya. Kamu pasangin di belakang itu. Ini 2 ini. Satu dulu. Menikah. Semoga kelihatan, oke? Di syuting saja, di shoot. Laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya. Tunggu dulu. Ini lagi pasang. Oke, laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya. Sebuah perkawinan gitu ya, hanya akan terjadi kalau ada laki-laki yang meninggalkan, sama-sama dia yang meninggalkan. Ini penting saudara-saudara, kata meninggalkan ini sangat-sangat penting. Terima kasih Queen. Nah artinya begini saudara-saudara, tidak akan terjadi sebuah perkawinan tanpa dimulai dari meninggalkan. Hancurnya sebuah rumah tangga adalah karena banyak laki-laki masih hidup di bawah ketek mamanya. Oke? Yang masih single jangan cari laki-laki model begitu. Yang terlanjur kawin ya bertahan saja. Oke. Jadi gini, ini perkawinan. Ini sebenarnya kata meninggalkan tapi kita tulis nikah, oke. Jadi menikah itu, nikah sama kawin beda ya. Jadi menikah itu bicara soal aspek hukum sebenarnya. Meninggalkan itu terkait dengan legalitas. Seorang laki-laki wajib meninggalkan ayah dan ibunya. Lalu kemudian gereja Tuhan bilang begini, markan pastor berarti orang perempuan tidak meninggalkan ayah ibu. Ya enggak, saudara-saudara, enggak begitu. Jadi pada waktu ayat ini keluar sebenarnya tradisi yang berlaku, perempuan pasti akan meninggalkan ayah dan ibunya. Laki-laki banyak yang tidak bisa meninggalkan ayah dan ibunya pada waktu ayat ini lahir gitu loh. Itu pandangan umum wanita akan meninggalkan ayah dan ibunya gitu loh. Nah ternyata cuman wanita yang meninggalkan ayah dan ibunya, pada satu sisi banyak laki-laki gak bisa meninggalkan ayah dan ibunya. Bukan karena apa-apa saudara-saudara, karena ayah ibunya tidak mengerti konsep yang Tuhan tawarkan dengan sebuah pernikahan. Saudara tahu bagaimana seorang anak kecil, anak boy dibesarkan? Semua anak boy akan dibesarkan dan dia akan menjadi kecintaan dari mamanya. Mungkin itu satu alasan Tuhan tidak kasih saya anak boy. Karena kasihan suami saya akan menjadi tidak dicintai. Karena semua cinta ibu saudara-saudara, kadangkala kalau tidak sadar itu sudah direbut oleh anak boy. Begitu lahir anak boy, maka ibu akan menjaga ini anak boy. Ingat pengalaman ladang itu? Itu sesuatu yang berharga dan ibu mulai jatuh cinta dengan anak boynya. Si ibu akhirnya bapaknya sudah diurusin. Gitu ya. Tapi ada di MCM-nya enggak semua baik-baik. Amin. Baik-baik.
Jadi terjadi persaingan cinta. Nah, jadi entah mengapa semua ibu pasti gitu mengasihi anak boy dan dia mendidiknya dengan dengan segenap hati. Beda dengan ibu mendidik anak perempuan. Oh, itu beda sekali, saudara-saudara. Tapi kalau ibu mendidik anak laki-laki, saudara-saudara, dia akan memberikan perlindungannya seperti induk. Karena dia tahu ini adalah penerus keturunan. Maka dia akan menjaga sedemikian rupa. Seluruh cinta kasihnya dia taruhkan kepada anak-anak. Dan dia mulai menerapkan peraturan-peraturan. Dan dia kemudian mulai dia akan memberikan penguatan. Hey, mama little boy, mana dia? Dan kemudian dia akan dipuji dan dia akan mendapat penguatan. Dan kemudian anak-anak yang tadinya masih kecil, masih bayi yang ada sering bernaung di dada ibunya, sekarang sudah mulai sekolah. Pada waktu dia mulai sekolah dan dia dibully di sana, maka ketika dia pulang, mama akan bagi, siapa yang ganggu-ganggu anaknya mama? Sini mama akan peluk dia. Dan mama mulai belai-belai. Mama masakin masakan yang paling enak buat anak boynya karena dia merasa wah ini anak harus sehat. Lalu kemudian ketika terjadi dia mulai tumbuh besar, mama masih berkata, hei kamu dengar-dengaran sama mama. Dan ketika saatnya anak boy mau menikah, mama mulai stres. Karena mama kehilangan. Dan mama mulai berpikir-pikir, dia somo pergi. Dan kalau mama so menghadapi pergumulan, mama so mulai banyak jurus. Mulai menghalang-halangi. Anak perempuan calon mantunya dinilai, boleh cari yang dengar-dengaran. Karena ngana anak yang baik, ngana mesti cari istri yang baik. Habis itu bawa di rumah, tenang mama akan memperlakukan kamu dengan baik. Begini anak boy, dengar baik-baik, mamamu memang yang terbaik, tak terkalahkan. Tapi kalau kamu mau menikah dengan bahagia, yang mama dulu yang punya anak boy, kamu harus melahirkan 2 kali. Mengapa saya bilang melahirkan 2 kali? Karena begini, anak kita tidak akan bertumbuh dengan sehat kalau dia petali pusa masih gantong 4 orang. Supaya anak itu bisa hidup dengan baik, yang pertama dilakukan adalah digunting tali pusarnya. Pengguntingan tali pusarnya adalah melahirkan yang pertama untuk semua ibu. Artinya dia mengizinkan anak itu untuk lepas darinya supaya anak itu bisa bertumbuh. Nah, menikahkan anak pria, Anda harus memutuskan yang kedua. Harus dari orang tua karena memang firman Tuhan memerintahkan tidak akan ada perkawinan yang berbahagia kalau mama-mamanya masih memegang pusarnya. Persoalan demi persoalan terjadi kebanyakan karena mertua dan menantu. Yang di tengah-tengah adalah anak. Tak sayang tapi mama, merta sayang li tapi mai tua. Dilema. Halo. Kalau you serius menikah, pakai kata meninggalkan. Karena itu yang dibilang Alkitab. Sama-sama bilang meninggalkan. Dan ibu-ibu mesti belajar, secinta-cintanya engkau kepada anakmu, adakah di antara engkau yang tidak mengizinkan pusarnya digunting? Sakit saudara-saudara. Dan itu sebabnya mungkin pernikahan kita sering tuh mama tuh akan hancur-hancuran. Karena sebenarnya mama lagi menggunting pusar yang kedua. Anak saudara tidak akan benar-benar berdaulat dalam pernikahannya kalau saudara sebagai ibu tidak pernah melepaskan dia 100%, gak pernah menggunting tali pusarnya. Berhenti jadi Tuhan. Izinkan anak saudara hidup dalam keluarganya. Jangan kasih beban. Justru saudara-saudara mama perhatikan. Kalau kita mengizinkan anak kita mandiri, kita gunting pusarnya dan dia hidup. Dan kemudian mereka berbahagia. Maka mereka pasti akan menolong kita. Mereka pasti akan membantu kita. Alkitab menggunakan kata meninggalkan, bukan menelantarkan. Itu 2 hal yang berbeda, oke?
Jadi yang Tuhan mau adalah meninggalkan, bukan membiarkan. Mengapa harus meninggalkan? Supaya dia bisa bertumbuh, dia bisa jadi kuat. Dan ketika orang tuanya sudah tua, dia akan mampu membantu orang tuanya. Tapi kalau saudara tidak menggunting pusarnya pada waktu pernikahan, dan saudara masih menjaga dia, saudara takut dia terjadi apa-apa, saudara tidak membiarkan dia memimpin keluarganya sendiri, saudara sedang membahayakan anak saudara sendiri. Dan bagi laki-laki yang masih ada di ketiak ibunya tapi sudah punya istri, pikirkan untuk benar-benar meninggalkan keluargamu. Karena engkau adalah laki-laki. Dan begini, tidak terlalu masalah bagi perempuan untuk meninggalkan orang tuanya. Walaupun dalam budaya kita kadang suka ada masalah. Karena perempuan yang masalah, begitu ada masalah dengan keluarganya, dia selalu kembali lagi kepada mamanya juga. Betul nggak? Siapa yang pernah begitu mengaku Jo? Bis bakalai langsung pergi pa mama. Kong tu anak cowok lagi pergi pa mama. Aina. Kalau belum siap mau jadi mama deng papa, karena pernikahan itu bukan main mama papa, saudara-saudara. Kamu jadi mama ya, aku jadi papa. Ayo kita mama papaan. No, it's a decision, itu pernikahan. Keluarga tidak akan pernah bahagia abadi kalau tidak ada tahap melepaskan, meninggalkan. Baik kita yang orang tua maupun kita yang akan menikah, make sure. Kenapa banyak anak laki-laki gak menikah? Karena dia gak mau lepas dari mamanya. Pasti itu. Dia merasa dia bertanggung jawab kepada mamanya. Apalagi kalau mamanya sejanda, gak punya penghasilan. Jadi anak laki-laki adalah tulang punggung. Itu akan berat masuk sebuah pernikahannya. Pertama oleh karena kasihnya kepada ibunya. Oh pastor, apakah ini artinya kita harus kurang ajar sama orang tua kita? Oh tidak. Tuhan meminta kita untuk menghormati ayah ibu kita. Tuhan minta kita untuk menghormati mereka. Tetapi Tuhan minta untuk kita tidak menjadikan mereka alasan untuk menghalangi rencana Tuhan yang lebih besar terhadap kita. Begini saudara-saudara, pastor apa jadi bagaimana yang terjadi? Nomor satu, laki-laki kalau engkau sudah berani menikah, nomor satu keluar dari rumah orang tuamu. Mau bak kontrak, mau bak kos, mau bak apa? Kung bagaimana? Nanti kalau kamu sudah punya rumah sendiri baru panggil orang tuamu datang tinggal dengan engkau. Itu yang betul. Mar yang terjadi sekarang di Minahasa jarang yang begitu. Mau berebutan harta orang tua karena gak mau tinggalkan itu. Akibatnya mereka gak mau melepaskan apa yang di tangan. Jadi orang gak bisa terima yang lebih besar. See? Karena cuma mau bertahan di orang tua punya. Keluar. Biar bakos. Biar cuma satu piring berdua, salah-salah. Tapi harus meninggalkan. Biar kamu punya orang tua per rumah mewah. Anak per rumah tangga akan diberkati. Kalau engkau keluar. Bilang amin dulu saudara. Agak nyeri-nyeri sedikit sih ini firman Tuhan bagiannya. Tapi kita mesti bilang karena kekacauan terjadi. Bukan cuma karena pengaruh anaknya. Pengaruh mamanya juga yang gak mengerti kebenaran ini. Karena dipengaruhi konsep ladang itu. Oke? Jadi kita lagi perang ini saat ini. Membangun sebuah kehidupan berkeluarga yang benar. Oh my God. Baru meninggalkan habis waktu. Boleh saya tambah berapa menit? Ampuni saya 5 menit. Jadi mama gunting tali pusar. Sama-sama bilang guling tali pusar. Kalau mau anakmu berbahagia, rilis. Oke? Berkati mereka pada waktu mereka menikah. Banyak orang tua tidak sadar membahayakan secara terus-menerus masa depan anaknya. Di beberapa kebudayaan, mas kawin seringkali digunakan orang tua untuk mengikat anaknya. Orang tua dirasuk roh materialisme.
Karena dia nggak mau, kalau apalagi ini yang orang tua punya anak perempuan, karena dia nggak mau anaknya mau keluar dari rumahnya. Karena dia mungkin pikir, oh saya berinvestasi untuk anak saya, nanti tua nanti anak saya akan harus menjaga saya, harus yang anak perempuan apalagi harus menjaga saya. Jadi orang tua punya banyak syarat, termasuk diantaranya yang dipakai adalah mas kawin. Dan mas kawinnya sengaja dibuat sedemikian rupa yang menurut orang tua supaya yang laki-laki nggak mampu. Dia nggak sadar dia ketemu laki-laki yang agak gila-gila sadiki. Akibatnya masalah terus dan lain-lain sebagainya. Nanti akan saya bahas nanti. Tapi gini, keluarga baru nantinya akan bisa membantu keluarganya di kemudian hari. Jika sejak semula mereka diberi kesempatan untuk memisahkan diri dan meninggalkan keluarga sumbernya. Yang percaya bilang amin. Masuk akal kan? Saudara jangan marah sama saya ya, itu memang kata Alkitab. Diulang oleh 3 nabi, saya kira itu sudah cukup kuat. Yang kedua, sesudah itu bersatu, sama-sama bilang bersatu. Nah, bersatu itu kata lainnya cinta, oke? Cie. Jadi kalau meninggalkan itu adalah aspek nikah, boleh saya bilang itu aspek legal, oke? Kawin, makanya mesti dia pakai pendeta. Kalau saudara kawin tanpa pendeta, saudara ilegal. Oke, saudara kalau kawin harus pakai pendeta, dinikahkan gitu loh. Untuk mensahkan proses pemisahan antara keluarga sebelum dan keluarga baru. Oke, itu sebabnya ada kalimat mohon doa restu. Oke, jelas? Ya itu penting. Lalu kemudian baru Alkitab bilang bersatu dengan, meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya. Sama-sama bilang bersatu dengan istrinya. Bersatu dengan istrinya itu saudara-saudara ibaratnya seperti tisu ini, oke? Tisu ini sebenarnya terdiri atas 2 ply. Dan kemudian ada perekat di dalamnya. Yang dimaksud dengan bersatu menurut kata aslinya adalah seperti 2 ply yang direkatkan. Kalau ini ada 2 ply tapi tidak direkatkan. Jadi bisa dibuka dengan gampang. Tapi kalau ini direkatkan, saudara bayangkan kehidupan saudara gitu ya. Ketika masuk dalam perkawinan, maka perekatnya itu adalah cinta. Dan ketika saudara masuk dalam perkawinan, maka cinta itu sudah gak bisa, kalau 2 kertas ini saya lem, maka memisahkannya akan merobek kedua-duanya. Oke? Jadi ketika Alkitab berkata bahwa harus bersatu dengan istrinya, artinya berdampingan bersama-sama dengan istrinya dalam segala keadaan. Sama-sama bilang bersama-sama berdampingan. Jadi Tuhan mau ketika engkau masuk dalam pernikahan, maka engkau akan berdampingan dengan istrimu selama-lamanya. Sama-sama bilang selama-lamanya. Oke? Dan yang akan merekatnya adalah cinta. Sama-sama bilang cinta. Jadi aspek yang kedua itu adalah aspek jiwani. Oke? Cinta. Nah yang ketiga saudara-saudara ini. Apa ini saudara-saudara? Ada yang Totofore bilang, sehingga keduanya menjadi satu daging. Oke, kita masuk ke segitiga saya. Jadi sebuah pernikahan Kristen itu bukan model ladang, saudara-saudara. Pernikahan Kristen itu adalah terdiri atas yang pertama aspek meninggalkan, yaitu dengan namanya nikah. Lalu kemudian yang kedua ada aspek cinta, dan yang ketiga harus ada unsur seksnya di dalam, menjadi satu daging. Pastor, boleh nggak orang cuma cinta dan seks tanpa ada ikatan? Nggak memenuhi hukum Kristen, ya? Betul nggak? Boleh nggak pastor kita meninggalkan ayah dan ibunya sambil bercinta tapi nggak melakukan hubungan seks? Ini pertanyaan nanti datang di usia pernikahan yang sudah di atas 30 tahun.
Masih saling mencintai, masih terikat dalam sebuah pernikahan, tapi berhubungan seks, tergantung. No, sebuah pernikahan yang abadi mesti memenuhi unsur ini. Pastor, boleh nggak kita begini? Kita menikah, melakukan hubungan seks, mar nggak ada cinta. So terbayang, saudara pernikahan kategori mana? Duh, pastor itu noh. Kalau so oma opa, cinta masih, menikah masih, seks so jarang. Kalau baru kawin, seks ada, cinta ada, menikah baru kawin. Mari yang taja heran di dunia sekarang ini yang jatren apa? Ada cinta, ada seks, kong ni mau menikah. Karena mau cari frey. Betul nggak? Perempuan jangan mau. Kalau saya punya waktu, saya nanti mau jelaskan yang lain lagi. Saya sayang so habis waktu. Mar pokoknya itu pernikahan Kristen mesti memenuhi 3 unsur ini berdasarkan 4 ayat tadi. Amin. Kalau saudara mau konseling lebih lagi, boleh konseling, mar bayar. Nah, bagus Edo. Jadi inilah pernikahan Kristen. Segitiga. Sama sisi. Amin. Jalan begini. Jadi nggak boleh ada satu yang ke dalam, nggak boleh ada satu yang kurang. Jaraknya sama. Sama beratnya, sama tingginya. Tuhan Yesus memberkati. Saya berdoa saudara jadi tahu kalau menikah itu, apakah pernikahan saudara memenuhi 3 unsur ini. Kalau pernikahan saudara sedang ada dalam bahaya, pergumulan, pasti ada kaitannya dengan 3 segitiga ini. Oke, mari kita datang kepada Tuhan. Tuhan yang baik.